Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan momen di mana saat buang air kecil, air seni yang keluar tampak berbusa banyak, seperti air sabun yang dikocok. Busa tersebut tidak segera hilang meskipun sudah disiram dengan air berkali-kali, meninggalkan rasa cemas dan tanda tanya besar di dalam hati. Seringkali Bapak dan Ibu juga merasa tubuh cepat lelah, padahal aktivitas yang dilakukan tidak terlalu berat, atau mungkin sering merasa pusing dan mual tanpa sebab yang jelas. Gejala-gejala ini mungkin terlihat sepele dan seringkali diabaikan karena dianggap hanya kurang minum atau masuk angin biasa. Namun, tahukah Bapak dan Ibu bahwa air seni yang berbusa bisa menjadi tanda awal adanya kebocoran protein dari ginjal yang sedang mengalami kerusakan? Ginjal yang sehat seharusnya mampu menyaring protein agar tetap berada di dalam darah, bukan membiarkannya lolos keluar bersama urin. Kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang tepat, bisa berujung pada gagal ginjal kronis yang mengharuskan cuci darah seumur hidup. Bayangkan betapa menakutkannya jika kita harus bergantung pada mesin cuci darah setiap minggu, menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta merasakan penderitaan fisik yang menyiksa. Rasa takut akan masa depan kesehatan seringkali menghantui pikiran para lansia yang mulai merasakan gejala-gejala penurunan fungsi ginjal ini. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa sedih melihat pasien yang datang terlambat. Mereka datang dengan kondisi ginjal yang sudah rusak parah. Padahal, tanda-tanda awal seperti urin berbusa sudah muncul sejak lama, namun diabaikan. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat tulus untuk membagikan solusi alami yang bisa membantu menjaga kesehatan ginjal Bapak dan Ibu sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan selamat datang kembali di Rumah Sehat Kita Bersama, channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk terus belajar memperbaiki kualitas hidup di usia senja ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk hidup sehat, mandiri, dan bebas dari penyakit ginjal masih menyala terang di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membongkar rahasia rebusan kacang hijau yang dipercaya banyak orang bisa membuat ginjal lebih adem dan sehat, saya memohon dengan sangat hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda pendaftaran Bapak dan Ibu di komunitas lansia sehat ini. Gratis selamanya, namun ilmunya insya Allah bisa menyelamatkan masa tua Bapak dan Ibu dari penderitaan sakit ginjal. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan mendapatkan tips kesehatan terpercaya yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya, siap ginjal sehat tanpa cuci darah, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk dukungan moral dan apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Bapak Harun, seorang pensiunan pegawai negeri berusia 68 tahun yang sangat dihormati di lingkungannya. Pak Harun adalah sosok yang sangat disiplin dan rajin beribadah. Namun belakangan ini beliau sering mengeluh, air seninya berbusa dan berbau menyengat. Beliau juga sering merasa pinggangnya pegal dan kakinya bengkak, terutama di sore hari setelah beraktivitas. Awalnya beliau mengira itu hanya karena faktor usia dan kelelahan biasa, sehingga beliau hanya meminum jamu pegalinu yang dibeli di warung dekat rumahnya. Namun, bukannya membaik, kondisi Pak Harun justru semakin memburuk. Wajahnya terlihat pucat, dan beliau sering merasa sesak napas saat tidur telentang. Akhirnya beliau datang ke tempat praktik saya
dengan diantar oleh anaknya yang sangat khawatir melihat kondisi ayahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata kadar ureum dan kreatinin Pak Harun sudah sangat tinggi, menandakan fungsi ginjalnya sudah menurun drastis. Kisah Pak Harun ini adalah cerminan dari banyak lansia di Indonesia yang kurang peka terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh mereka sendiri. Beliau nyaris saja harus menjalani cuci darah cito atau darurat jika saja beliau terlambat datang beberapa hari lagi ke rumah sakit. Pengalaman Pak Harun mengajarkan kita bahwa menjaga kesehatan ginjal adalah hal yang sangat krusial dan tidak boleh ditawar-tawar lagi di usia senja. Untuk memahami mengapa ginjal bisa mengalami kebocoran protein dan bagaimana cara mencegahnya, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan. Bayangkan ginjal bapak dan ibu seperti saringan santan yang sangat halus di dapur rumah kita. Tugas saringan ini adalah memisahkan ampas kelapa agar santan yang dihasilkan bersih dan tidak keruh. Protein di dalam darah ibarat ampas kelapa yang seharusnya tertahan di saringan dan tidak boleh lolos ke dalam air, santan urin. Jika saringan tersebut rusak atau lubangnya melebar karena tekanan yang terlalu kuat atau karena kawatnya berkarat, maka ampas kelapa akan ikut lolos dan membuat santan menjadi kotor. Begitu juga dengan ginjal. Jika saringannya rusak karena tekanan darah tinggi atau gula darah tinggi, maka protein akan bocor ke urin dan menyebabkan busa. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang merusak saringan ginjal kita tanpa kita sadari selama bertahun-tahun ini? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah konsumsi garam atau makanan asin yang berlebihan. Lidah lansia seringkali mengalami penurunan kepekaan rasa, sehingga kita cenderung menambahkan garam lebih banyak agar makanan terasa enak. Padahal, garam yang berlebihan akan meningkatkan tekanan darah dan memaksa ginjal bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan natrium. Tekanan yang tinggi ini lama-kelamaan akan merusak pembuluh darah halus di ginjal dan menyebabkan saringan menjadi jebol. Saya teringat pada pasien saya yang lain, Ibu Marni, yang sangat gemar makan ikan asin setiap hari, dan akhirnya harus menderita gagal ginjal karena hipertensi yang tidak terkontrol. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian adalah kurangnya asupan air putih yang cukup setiap harinya. Banyak lansia yang malas minum karena takut sering buang air kecil atau beser, sehingga mereka membatasi minum hanya saat makan saja. Padahal, air putih sangat penting untuk membantu ginjal membilas racun dan menjaga agar saringan ginjal tetap bersih dan berfungsi dengan baik. Dehidrasi kronis atau kekurangan cairan dalam jangka panjang akan membuat urin menjadi pekat dan racun menumpuk di dalam ginjal, menyebabkan iritasi dan kerusakan sel. Bayangkan jika bapak dan ibu mencuci piring kotor dengan air yang sangat sedikit. Tentu piring tidak akan bersih sempurna, dan sisa sabun akan menempel. Begitu juga dengan ginjal. Butuh air yang cukup untuk membersihkan sisa-sisa metabolisme tubuh. Poin bahaya yang ketiga adalah penggunaan obat-obatan, pereda nyeri, atau jamu-jamuan yang tidak jelas kandungannya secara sembarangan. Banyak lansia yang meminum obat nyeri warung setiap hari untuk mengatasi sakit lutut atau pinggang tanpa resep dokter. Padahal, obat-obatan jenis tertentu sangat keras bagi ginjal dan bisa menyebabkan kerusakan permanen jika dikonsumsi terus-menerus. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah kebiasaan menahan buang air kecil karena alasan malas atau sedang dalam perjalanan jauh. Menahan pipis akan membuat kandung kemih, meregang dan tekanan balik ke ginjal meningkat, serta memudahkan bakteri berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Infeksi saluran kemih yang berulang dan tidak diobati bisa merambat naik ke ginjal dan merusak jaringan penyaringnya. Setelah kita menyadari betapa banyaknya bahaya yang mengintai ginjal kita, kabar baiknya adalah alam telah menyediakan solusi alami yang bisa membantu memelihara kesehatan ginjal. Solusi ini adalah kacang hijau atau Vigna radiata. Biji-bijian kecil yang sering kita temui di pasar, namun memiliki khasiat luar biasa. Kacang hijau bukan sekadar bahan bubur manis, melainkan superfood yang kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral yang sangat baik untuk ginjal. Mengapa kacang hijau bisa membuat ginjal lebih adem dan sehat?
Jawabannya terletak pada kandungan viteksin dan isoviteksin yang dimilikinya. Kedua senyawa antioksidan ini bekerja melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan. Selain itu, kacang hijau juga memiliki sifat diuretik alami yang lembut, membantu memperlancar buang air kecil dan membuang racun tanpa membebani kerja ginjal. Kandungan protein nabati dalam kacang hijau juga lebih ramah bagi ginjal dibandingkan protein hewani yang tinggi purin dan fosfor. Protein nabati menghasilkan sisa metabolisme yang lebih sedikit, sehingga ginjal tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menyaringnya. Ini ibarat kita mengganti bahan bakar kendaraan dengan yang lebih berkualitas tinggi, sehingga mesin menjadi lebih awet dan tidak cepat panas. Lantas, bagaimana cara mengolah kacang hijau ini agar menjadi ramuan yang efektif dan aman untuk ginjal Bapak dan Ibu? Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep sari kacang hijau bening yang diformulasikan khusus tanpa santan dan gula berlebih. Perhatikan langkah-langkahnya dengan baik, agar khasiatnya bisa maksimal dan tidak malah menjadi penyakit karena salah olah. Langkah pertama, siapkan segenggam kacang hijau kualitas terbaik, kira-kira 100 gram. Pilih yang bijinya utuh dan berwarna hijau mengkilap. Cuci bersih kacang hijau di bawah air mengalir untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel. Jangan lupa untuk merendam kacang hijau tersebut dalam air bersih selama minimal 4 jam atau semalaman, agar melunak dan zat anti gizinya hilang. Langkah kedua, buang air rendaman kacang hijau tersebut karena air itu mengandung kotoran. Bilas sekali lagi dengan air bersih. Masukkan kacang hijau ke dalam panci perebus, tambahkan 3-4 gelas air bersih atau sekitar 800 ml. Rebus dengan api sedang sampai air mendidih, lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan atau simmering sampai kacang hijau merekah. Langkah ketiga, dan ini adalah kuncinya, jangan gunakan santan kental dan gula pasir putih. Santan yang dipanaskan bisa memicu kolesterol dan memperberat kerja ginjal, sedangkan gula pasir adalah sumber peradangan. Biarkan rebusan kacang hijau ini bening apa adanya, karena tujuan kita adalah detoksifikasi dan pemulihan, bukan sekadar memanjakan lidah dengan rasa manis dan gurih yang berlebihan. Agar rasanya tidak terlalu hambar dan lebih menggugah selera, Bapak dan Ibu bisa menambahkan 1 atau 2 lembar daun pandan wangi saat merebus. Aroma pandan yang harum akan membuat ramuan ini lebih nikmat diminum di pagi hari tanpa perlu tambahan gula. Selain itu, daun pandan juga memiliki efek menenangkan saraf dan membantu mengurangi stres, yang secara tidak langsung juga baik untuk menjaga tekanan darah tetap stabil agar ginjal tidak terbebani. Langkah keempat, setelah kacang hijau empuk dan airnya berubah warna menjadi hijau kecoklatan yang pekat, matikan api dan biarkan hingga suhunya turun menjadi hangat kuku. Tuangkan air rebusan beserta sedikit biji kacangnya ke dalam mangkuk atau gelas besar. Bapak dan Ibu bisa menambahkan sedikit jahe geprek saat merebus untuk memberikan rasa hangat dan melancarkan sirkulasi darah. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengonsumsi ramuan ini 1 kali sehari di pagi hari sebagai pengganti sarapan berat atau selingan sehat. Makanlah biji kacangnya dan minumlah air sarinya sampai habis. Nikmati rasa alami kacang hijau yang segar. Lakukan rutinitas ini selama minimal 2 minggu berturut-turut untuk melihat perubahan pada warna dan busa urin Bapak dan Ibu. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dok, apa enak makan kacang hijau tawar tanpa santan dan gula?" Salah satunya adalah Pak Harun, yang tadi saya ceritakan di awal video ini. Awalnya beliau merasa aneh dan tidak berselera, namun demi kesehatan ginjalnya, beliau memaksakan diri untuk mencoba. Keajaiban terjadi pada minggu kedua, saat Pak Harun datang kembali untuk kontrol rutin. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dan tidak pucat lagi. Beliau bercerita dengan semangat bahwa air seninya sudah tidak berbusa banyak lagi, dan warnanya menjadi lebih jernih. Rasa pegal di pinggangnya pun berkurang drastis, dan beliau merasa badannya lebih enteng saat bangun tidur di pagi hari. Namun, seringkali tantangan terbesar bukan pada membuat ramuannya, melainkan pada kebosanan yang melanda setelah beberapa hari meminumnya.
Jika Bapak dan Ibu merasa bosan mengunyah biji kacang hijau setiap hari, Bapak dan Ibu bisa menyaringnya dan hanya meminum air sarinya saja sebagai teh herbal kacang hijau. Cara ini tetap efektif karena sebagian besar vitamin dan mineral larut air sudah berpindah ke kuahnya, sehingga Bapak dan Ibu tetap mendapatkan manfaat utamanya tanpa merasa terbebani harus makan ampasnya. Selain menyehatkan ginjal, rutin mengonsumsi kacang hijau rebus ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Berkat kandungan seratnya yang tinggi, Bapak dan Ibu akan merasa perut lebih lega dan buang air besar menjadi lancar setiap pagi tanpa harus mengejan keras. Manfaat kedua adalah menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena serat larut dalam kacang hijau mampu menurunkan kolesterol jahat. Manfaat ketiga adalah menstabilkan gula darah. Karena kacang hijau memiliki indeks glikemik rendah dan memberikan rasa kenyang yang lama. Ini sangat baik bagi penderita diabetes yang juga sering mengalami komplikasi ginjal. Manfaat keempat adalah meningkatkan vitalitas dan energi. Karena kacang hijau kaya akan vitamin B1 yang membantu metabolisme energi. Bapak dan Ibu tidak akan mudah mengantuk atau lemas di siang hari, melainkan merasa bugar untuk beraktivitas. Manfaat kelima adalah menguatkan tulang, berkat kandungan kalsium dan fosfor alami yang mudah diserap oleh tubuh lansia. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan dan kehati-hatian agar Bapak dan Ibu tetap aman. Peringatan pertama, bagi penderita gagal ginjal tahap akhir yang sudah menjalani cuci darah rutin, asupan kalium dan cairan harus dibatasi dengan ketat. Kacang hijau mengandung kalium yang cukup tinggi. Jadi, konsultasikan dulu dengan dokter yang merawat sebelum mengonsumsinya dalam jumlah banyak. Peringatan kedua, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat asam urat sangat tinggi, batasi konsumsi kacang-kacangan termasuk kacang hijau saat sedang serangan akut. Meskipun purin nabati lebih aman, namun sebaiknya hindari dulu pemicu potensial sampai nyeri mereda. Peringatan ketiga, jangan tambahkan susu kental manis ke dalam rebusan ini, karena itu akan merusak khasiatnya dan menambah beban gula. Peringatan keempat, jika setelah minum ramuan ini, Bapak dan Ibu merasa kembung atau tidak nyaman di perut, cobalah untuk membuang kulit kacang hijaunya atau menyaringnya. Kulit kacang hijau mengandung serat yang kadang sulit dicerna oleh lansia dengan pencernaan sensitif. Dengarkan selalu respon tubuh Bapak dan Ibu sendiri. Selain menjaga makanan, saya juga ingin mengingatkan pentingnya menjaga pola tidur yang berkualitas untuk kesehatan ginjal. Saat kita tidur nyenyak di malam hari, ginjal melakukan proses regenerasi sel dan pemulihan fungsi filtrasi yang optimal. Jika Bapak dan Ibu sering begadang, ginjal tidak punya waktu istirahat yang cukup, sehingga kinerjanya akan semakin menurun. Jadi, usahakan tidur lebih awal dan hindari main HP sebelum tidur. Stres pikiran juga memiliki dampak langsung yang sering tidak disadari terhadap kesehatan ginjal Bapak dan Ibu sekalian. Saat kita stres memikirkan masalah anak atau ekonomi, tubuh memproduksi hormon kortisol yang menyempitkan pembuluh darah ginjal, membuat aliran darah terhambat. Oleh karena itu, belajarlah untuk pasrah, banyak berzikir, dan mengelola stres dengan baik, agar ginjal bisa bekerja dengan tenang dan leluasa menyaring racun. Olahraga ringan seperti jalan kaki setiap pagi sangat baik untuk melancarkan aliran darah ke ginjal dan membantu mengontrol tekanan darah. Jangan malas bergerak hanya karena merasa sudah tua, justru gerak adalah kunci agar sendi dan organ tetap berfungsi. Gerakan otot kaki saat berjalan akan membantu memompa darah kembali ke jantung dan ginjal, mencegah penumpukan cairan yang menyebabkan kaki bengkak. Dukungan keluarga juga sangat penting dalam proses menjaga kesehatan ginjal ini. Mintalah anak atau cucu untuk membantu mengingatkan Bapak dan Ibu minum air putih, dan menghindari makanan asin. Jadikan momen makan kacang hijau ini sebagai kebiasaan keluarga di akhir pekan, agar semua anggota keluarga bisa merasakan manfaat sehatnya sejak dini. Tantangan lain yang sering dihadapi adalah saat Bapak dan Ibu menghadiri acara hajatan atau arisan
di mana banyak makanan enak, namun tinggi garam tersaji. Disinilah keteguhan hati bapak dan ibu diuji. Cobalah untuk berani berkata tidak pada kerupuk atau kuah santan yang asin demi menjaga ginjal. Bapak dan ibu bisa makan nasi dengan sayur dan lauk tanpa kuah, atau membawa bekal air kacang hijau sendiri dari rumah sebagai tameng rasa lapar. Satu hal yang sangat sederhana, namun efektif untuk memantau kesehatan ginjal adalah dengan rajin melihat kondisi air seni bapak dan ibu sendiri setiap pagi di kloset. Jadikan ini sebagai kebiasaan rutin. Perhatikan apakah busanya berkurang, apakah warnanya menjadi lebih jernih dan kuning muda, bukan keruh kecoklatan. Perubahan positif sekecil apapun yang terlihat di kloset adalah tanda kemenangan bapak dan ibu dalam merawat ginjal yang patut disyukuri. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah rutin melakukan pemeriksaan kesehatan atau check up minimal setahun sekali. Periksa tekanan darah, gula darah, dan fungsi ginjal secara berkala, agar jika ada masalah, bisa dideteksi dan ditangani sejak dini. Jangan menunggu sampai sakit parah baru pergi ke dokter, karena mencegah itu jauh lebih murah dan mudah daripada mengobati. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh manfaat ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati bapak dan ibu sekalian. Ginjal yang sehat adalah kunci masa tua yang bahagia dan mandiri tanpa ketergantungan alat medis. Dengan mengganti kebiasaan buruk dengan konsumsi kacang hijau rebus yang sehat, bapak dan ibu sedang berinvestasi besar untuk kesehatan organ vital ini. Ingatlah selalu wajah-wajah cucu kesayangan yang masih ingin melihat kakek dan neneknya sehat, bisa diajak bermain bola, atau sekadar bercerita dongeng sebelum tidur. Motivasi terbesar untuk sembuh dan sehat seringkali bukan untuk diri sendiri, melainkan agar kita bisa terus membersamai orang-orang tercinta lebih lama lagi. Jadikan semangat ini sebagai bahan bakar untuk konsisten meminum ramuan kacang hijau setiap pagi tanpa bosan. Pilihan sepenuhnya ada di tangan bapak dan ibu hari ini. Apakah ingin terus memanjakan lidah dengan garam dan gula yang merusak, atau mulai menyayangi ginjal dengan makanan alami? Saya sangat berharap bapak dan ibu memilih jalan sehat ini, demi bisa terus menemani anak cucu tumbuh besar dengan senyum bahagia. Satu mangkuk kacang hijau hangat besok pagi bisa menjadi langkah awal menuju ginjal yang lebih adem dan tubuh yang lebih bugar. Oleh karena itu, saya mengajak bapak dan ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, atau tetangga sebelah rumah. Jangan biarkan ilmu sederhana namun berharga ini berhenti di bapak dan ibu saja. Karena satu kali klik tombol share dari bapak dan ibu bisa jadi adalah jawaban doa bagi teman yang sedang cemas dengan ginjalnya. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat bagi sesama. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, bapak dan ibu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar bapak dan ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya. Pada video selanjutnya, insya Allah saya akan membahas tentang cara mengatasi sakit kepala tegang dan leher kaku yang sering menyerang lansia, hanya dengan pijatan mandiri dan teh herbal. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para lansia yang sering pusing. Jadi pastikan bapak dan ibu sudah berlangganan. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap bapak dan ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan ginjal yang sehat walafiat. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah bapak dan ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan serta pencerahan bagi kita semua. Akhir kata, makanlah kacang hijaumu, sayangi ginjalmu,
dan nikmati hidup sehat tanpa rasa was-was. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat luar biasa.